Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Sahar dengan NIM 20700119031, kelas A, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu subtopik dalam mata kuliah Matematika Diskrit, yakni kombinasi. Nah, jadi di sini yang akan kita bahas adalah definisi dari kombinasi, kemudian teoremanya, dan kemudian yang terakhir kita akan membahas soal-soal yang terkait dengan kombinasi. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Nah, kombinasi ini merupakan bentuk khusus dari permutasi, yang mana jika kita ketahui dalam permutasi itu urutannya diperhatikan, sedangkan pada kombinasi urutannya itu tidak diperhatikan atau dalam hal ini urutannya diabaikan. Nah, misalnya, yang pertama kita lihat pada kombinasi. Nah, jadi pada kombinasi ini urutan ABC sama dengan urutan BCA sama dengan urutan ACB, sehingga dia dihitung satu kali. Sedangkan pada permutasi itu urutan ABC itu tidak sama dengan urutan BCA dan tidak sama dengan urutan ACB, sehingga untuk urutan ABC dihitung satu kali, untuk urutan BCA dihitung satu kali, dan untuk urutan ACB dihitung satu kali. Nah, selanjutnya kita masuk pada definisi dari kombinasi. Diberikan sebanyak N objek berbeda. Sebuah kombinasi K dari N tersebut adalah sebuah jajaran dari K objek yang urutannya tidak diperhatikan. Nah, jadi perlu diingat bahwa kombinasi itu tidak memerhatikan urutan. Nah, untuk kombinasi K dari N itu dapat disimbolkan seperti ini. Jadi ini dibacanya kombinasi K dari N. Dan juga seperti ini. Ini juga dibaca kombinasi K dari N. Nah, di sini misalnya terdapat 4 objek berbeda, yaitu A, B, C, dan D. Jika pengulangan tidak diperbolehkan, maka dapat dibentuk sebanyak 4 kombinasi 3 yang berbeda, yaitu ABC, ABD, ACD, dan BCD. Nah, dalam hal ini, kombinasi 3 dari 4 itu sama dengan 4. Nah, jadi kita perhatikan bahwa kombinasi ABC ini dan kombinasi BCA ini dianggap sama karena kita telah ketahui sebelumnya pada definisinya, yaitu pada kombinasi urutannya tidak diperhatikan, sehingga untuk ABC itu sama dengan BCA. Jadi dia dihitung satu kali. Begitupun dengan ABD dan BDA juga dianggap sama. Nah, begitupun sebagainya. Nah, seperti yang telah diketahui pada slide sebelumnya, jika pengulangannya tidak diperbolehkan, maka dapat dibentuk sebanyak 4 kombinasi 3 yang berbeda, yaitu ABC, ABD, ACD, dan BCD. Nah, untuk banyaknya kombinasi K dari N objek yang berbeda, dengan pengulangan tidak diperbolehkan itu kita simbolkan dengan kombinasi K dari N. Nah, seperti ini. Kita simbolkan seperti ini. Kemudian, untuk jika pengulangannya diperbolehkan, maka terdapat sebanyak 20 kombinasi 3 yang dapat dibentuk, yaitu ABC, ABD, ACD, BCD, AAB, AAC, AAD, AAA, sampai dengan DDD, seperti yang teman-teman lihat pada slide ini. Nah, untuk banyaknya kombinasi K dari N objek yang berbeda, dan pengulangannya itu diperbolehkan, maka dapat disimbolkan seperti ini. Jadi ini merupakan kombinasi K dari N dengan pengulangan yang diperbolehkan. Nah, selanjutnya kita masuk pada teorema 1 yang bunyi teoremanya adalah misalkan N dan K bilangan bulat non-negatif dengan K lebih kecil sama dengan N, banyaknya kombinasi K dari N objek berbeda tanpa pengulangan adalah kombinasi K dari N sama dengan N faktorial per K faktorial kali N kurang K faktorial. Nah, jadi akan kita buktikan teorema ini. Untuk pembuktiannya, nah, karena untuk setiap kombinasi K dari N objek itu dapat dibentuk sebanyak permutasi K dari K, maka dengan aturan perkalian,
Nah, aturan perkalian yang mana? Nah, ini aturan perkaliannya. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara, dan setiap kejadian pertama ini diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama dan kejadian kedua tersebut secara bersama-sama akan terjadi dalam M kali N cara. Nah, jadi menurut aturan perkalian maka kita akan peroleh permutasi K dari K dikali kombinasi K dari N itu sama dengan permutasi K dari N. Yang mana ini mengimplikasikan bahwa kombinasi K dari N itu sama dengan permutasi K dari N per permutasi K dari K. Nah, untuk permutasi K dari N ini kita ingat pada teorema yang ada pada permutasi, yaitu jika N dan K dua bilangan bulat positif, maka kita perhatikan yang tulisan tebalnya ini. Untuk permutasi K dari N itu sama dengan N faktorial per N kurang K faktorial, dengan K-nya ini lebih kecil sama dengan N. Nah, jadi kita substitusikan untuk permutasi K dari N ini sama dengan N faktorial per N kurang K faktorial. Nah, untuk permutasi K dari K ini sama dengan K faktorial per K kurang K faktorial. Nah, untuk K faktorial per K kurang K faktorial ini sama dengan K faktorial. Mengapa demikian? Karena kita ketahui bahwa K kurang K faktorial itu hasilnya 0 faktorial. Nah, yang mana nilai dari 0 faktorial ini adalah 1. Sehingga K faktorial dibagi dengan 1 sama dengan K faktorial. Jadi kita peroleh N faktorial per N kurang K faktorial lalu diper dengan K faktorial. Sehingga nanti kita kalikan, maka kita akan peroleh N faktorial diper dengan K faktorial dikali N kurang K faktorial. Nah, dengan demikian maka teorema satu ini terbukti, yaitu banyaknya kombinasi K dari N objek berbeda tanpa pengulangan itu adalah kombinasi K dari N sama dengan N faktorial per K faktorial dikali N kurang K faktorial. Nah, untuk teorema satu tersebut mengakibatkan bahwa misalkan N dan K bilangan bulat non-negatif dan K lebih kecil sama dengan N, maka kombinasi K dari N itu sama dengan kombinasi N kurang K dari N. Nah, untuk pembuktiannya, kita ingat bahwa kombinasi K dari N itu sama dengan N faktorial per dengan K faktorial dikali N kurang K faktorial. Nah, jadi di sini untuk kita perhatikan yang ada pada ruas kanan, untuk kombinasi N kurang K dari N itu sama dengan N faktorial per N kurang K faktorial dikali dengan N kurang K faktorial. Nah, jadi di sini kita peroleh N faktorial sama dengan K faktorial dikali N kurang K faktorial, sehingga ruas kanannya sama dengan ruas kiri. Jadi terbukti bahwa kombinasi K dari N itu sama dengan kombinasi N kurang K dari N. Nah, untuk teorema yang kedua, misalkan N dan K bilangan bulat positif dan K bilangan bulat non-negatif, banyaknya kombinasi K dari N objek berbeda dengan pengulangan adalah kombinasi. Nah, jadi untuk kombinasi K dari N objek berbeda dengan pengulangan itu sama dengan kombinasi K dari N tambah K kurang 1. Nah, ini sama dengan N tambah K kurang 1 faktorial per dengan K faktorial dikali N kurang 1 faktorial. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Yang pertama kita akan bahas adalah contoh 1.1. Yang bunyi soalnya adalah dari 15 mahasiswa akan dipilih 12 orang sebagai tim sepak bola. Ada berapa tim yang mungkin terbentuk? Nah, untuk penyelesaiannya, jadi dari soal kita telah ketahui bahwa N-nya ini adalah 15 dan K-nya adalah 12. Dan yang ditanyakan ini adalah berapa tim yang mungkin terbentuk. Nah, untuk penyelesaian kita menggunakan kombinasi dengan pengulangan tidak diperbolehkan. Nah, jadi untuk rumusnya yaitu kombinasi K dari N sama dengan N faktorial per K faktorial dikali N kurang K faktorial. Nah, jadi langsung saja kita substitusikan nilai N dan K-nya ke dalam persamaan sehingga kita peroleh
kombinasi 12 dari 15 itu sama dengan 15 faktorial diper dengan 12 faktorial dikali 15 kurang 12 faktorial. Nah, sehingga kita peroleh kan di sini 15 kurang 12 itu adalah 3. Jadi kita peroleh 15 faktorial per 12 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, jadi di sini 15 faktorial itu sama dengan 15 kali 14 kali 13 kali 12 sampai dengan kali 1. Namun kenapa di sini saya berhenti di 12? Nah, untuk memudahkan kita karena nanti kita akan membagi penyebut dengan pembilang. Nah, jadi pada penyebutnya terdapat juga 12 faktorial sehingga saya berhenti di 12 faktorial untuk pembilangnya. Jadi di sini dapat kita coret jadi habis 12 faktorialnya sehingga yang tersisanya ini adalah 15 kali 14 kali 13. Nah, dibagi dengan untuk pembilangnya kita jabarkan tadi yang 3 faktorial. Nah, itu kita peroleh 3 kali 2 kali 1. Sehingga 15 kali 14 kali 13 itu hasilnya adalah 2730 dan 3 kali 2 kali 1-nya ini adalah 6. Sehingga 2730 dibagi 6 itu kita peroleh 455. Jadi, banyaknya tim yang mungkin terbentuk adalah 455. Nah, soal selanjutnya, sebuah kotak berisikan 5 bola merah dan 10 bola putih. Ada berapa cara mengambil 6 bola sedemikian sehingga dari bola-bola yang terambil tersebut terdapat, yang pertama itu kita akan menjawab terdapat tepat 2 bola merah. Kemudian yang kedua itu adalah paling banyak 2 bola merah. Kemudian yang ketiga itu adalah bola merah. Nah, jadi kita akan membahas yang pertama dulu, yang bagian A-nya. Nah, jadi yang bagian A-nya ini kita akan mencari banyaknya cara mengambil 6 bola, sedemikian sehingga dari bola-bola yang terambil itu terdapat 2 bola merah. Nah, jadi jika terdapat dari 6 bola yang kita ambil ini ada 2 bola merah, berarti otomatis terdapat juga 4 bola putih. Nah, jadi pertama kita hitung dulu untuk bola merahnya. Nah, jadi kita substitusikan nilai N dan K-nya. Nah, di sini diketahui nilai N-nya ini adalah 5. Mengapa 5? Karena kita ketahui tadi di dalam kotaknya itu terdapat 5 bola merah. Jadi N-nya itu 5 dan 2 bola merah ini adalah bola yang ingin kita ambil. Jadi kombinasi 2 dari 5 itu sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial kali 5 kurang 2 faktorial. Nah, ini sama dengan 5 faktorial diper dengan 2 faktorial kali 3 faktorial. Nah, jadi di sini saya juga berhenti di 3 faktorial untuk memudahkan kita dalam perhitungan. Jadi 3 faktorialnya ini habis dibagi dengan penyebutnya. Jadi tersisa 5 kali 4 itu 20 dan 2 faktorial itu sama dengan 2 kali 1. Jadi 2 kali 1 itu adalah 2 sehingga 20 dibagi 2 itu sama dengan 10 cara. Jadi telah kita peroleh untuk bola merahnya ini ada 10 cara. Nah, selanjutnya kita hitung untuk bola putih. Nah, bola putihnya ini yang kita mau ambil itu adalah 4 bola putih. Jadi di sini K-nya itu 4 dan kita ketahui tadi dalam kotaknya itu terdapat 10 bola putih. Jadi di sini untuk kombinasi 4 dari 10 itu sama dengan 10 faktorial per 4 faktorial kali 10 kurang 4 faktorial. Nah, ini akan sama dengan 10 faktorial per 4 faktorial kali 6 faktorial. Nah, jadi untuk 10 faktorial itu saya berhenti lagi di 6 faktorial untuk memudahkan kita dalam perhitungan. Jadi di penyebutnya juga ada 6 faktorial sehingga 6 faktorialnya habis. Jadi di sini untuk 10 kali 9 kali 8 kali 7 itu kita peroleh nilainya adalah 5040. Dan untuk 4 faktorialnya ini adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Yang hasilnya itu adalah 24. Sehingga 5040 dibagi 24 itu sama dengan 210. Jadi kita peroleh untuk yang bola putihnya ini adalah 210.
Nah, jadi berdasarkan dengan aturan perkalian, maka banyaknya cara yang dimaksud. Nah, aturan perkalian kita ingat kembali yang tadi. Jika kejadian pertama yang terjadi dalam M cara dan diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama dan kejadian kedua ini secara bersama-sama akan terjadi dalam M kali N cara. Sehingga berdasarkan aturan perkalian, maka banyaknya cara yang dimaksud adalah, nah jadi di sini kita kalikan kejadian pertamanya ini adalah yang bola merah, kemudian kejadian keduanya ini adalah yang bola putih, sehingga untuk kombinasi yang bola merahnya dulu, kombinasi 2 dari 5 itu kita peroleh 10, dan kombinasi 4 dari 10 itu kita peroleh 210, sehingga 10 dikali 210 itu sama dengan 2100. Nah, jadi kita peroleh bahwa banyaknya cara mengambil 6 bola sedemikian sehingga dari bola-bola yang terambil itu terdapat 2 bola merah adalah sebanyak 2100 cara. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal pada bagian B, yang mana kita akan menentukan banyaknya cara mengambil 6 bola, sedemikian sehingga dari bola-bola yang terambil itu paling banyak 2 bola merah. Nah, ketika pernyataannya eh, paling banyak itu terambil 2 bola merah, maka di sini terdapat 3 kemungkinan. Yang kemungkinan pertama ini adalah kita mengambil 2 bola merah, dan kemungkinan kedua adalah kita mengambil 1 bola merah, dan kemungkinan ketiganya ini adalah tidak sama sekali kita mengambil bola merah, jadi hanya bola putihnya saja. Nah, kita lihat yang pertama. Untuk kemungkinan pertama yaitu 2 bola merah dan 4 bola putih. Nah, kita telah peroleh pada bagian sebelumnya, pada bagian A, itu untuk 2 bola merah dan 4 bola putihnya itu kita peroleh banyaknya cara adalah 2100 cara. Nah, jadi kita langsung lanjut saja pada kemungkinan kedua, yaitu 1 bola merah dan 5 bola putih. Yang mana kita akan menghitung yang pertama ini untuk bola merah, maka kita akan menghitung kombinasi 1 dari 5. Lagi-lagi saya ingatkan 5 ini adalah banyaknya bola merah dalam kotak tersebut, yaitu 5. Nah, untuk satunya ini adalah yang mau diambil. Jadi kombinasi 1 dari 5 itu sama dengan 5 faktorial per 1 faktorial kali 5 dikurang 1 faktorial. Nah, ini sama dengan 5 faktorial per 1 faktorial kali 4 faktorial. Nah, jadi di sini untuk saya berhenti di 4 faktorial karena pada penyebutnya juga terdapat 4 faktorial sehingga memudahkan kita. Jadi habis, sehingga 1 faktorial itu adalah 1, sehingga 5 bagi 1 itu sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita menghitung kemungkinan untuk yang bola putih, yaitu terambil 5 bola putih dari 10 bola yang ada, 10 bola putih yang ada dalam kotak tersebut. Jadi kombinasi 5 dari 10. Nah, ini sama dengan 10 faktorial per 5 faktorial dikali 10 kurang 5 faktorial. Nah, ini sama dengan 10 faktorial per 5 faktorial kali 5 faktorial. Nah, untuk 10 faktorialnya ini sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Nah, lagi-lagi saya berhenti di 5 faktorial untuk memudahkan kita dalam perhitungan. Nah, jadi untuk 5 faktorialnya habis. Nah, jadi untuk 5 faktorial yang pertama ini habis, sehingga kita jabar untuk 5 faktorialnya yang satu ini adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sehingga kita peroleh hasilnya untuk yang pembilangnya itu adalah 30.240, dan hasil kali yang penyebutnya itu adalah 120. Jadi 30.240 itu dibagi dengan 120, itu kita memperoleh adalah 252. Sehingga menurut aturan perkalian, maka kejadian pertama yang diikuti dengan kejadian kedua dan terjadi bersama-sama dalam M kali N cara. Jadi kita peroleh 5 kali 252 itu sama dengan 1260 cara. Jadi untuk banyaknya cara jika kita mengambil 1 bola merah dan 5 bola putih itu adalah 1260 cara. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita mengambil 6 bola putih? Semuanya 6 bola putih yang berwarna putih. Nah, 6 bola putih ini kita akan mengambilnya dari dalam kotak yang pada dalam kotaknya ini terdapat 10 bola putih. Jadi
kita menghitung kombinasi 6 dari 10, yaitu sama dengan 10 faktorial per 6 faktorial dikali dengan 10 kurang 6 faktorial, yang mana kita peroleh 10 faktorial per 6 faktorial kali 4 faktorial. Nah, untuk 10 faktorial itu sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per dengan, nah 6 faktorial dikali dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, jadi untuk 6 faktorialnya habis, sehingga untuk 10 kali 9 kali 8 kali 7 itu hasilnya adalah 5040 dibagi dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu adalah 24. Jadi 5040 dibagi dengan 24 itu sama dengan 240 cara. Nah, jadi kita telah peroleh untuk 3 kemungkinan, kita telah peroleh banyaknya cara dari masing-masing kemungkinan. Nah, selanjutnya berdasarkan aturan penambahan, maka kita peroleh banyaknya cara. Nah, jadi aturan penambahan ini berbunyi, jika kejadian pertama terjadi dalam N1 cara, kejadian kedua secara terpisah dapat terjadi dalam N2 cara, dan seterusnya, kejadian ke P secara terpisah terjadi dalam NP cara, maka kejadian pertama atau kejadian kedua atau sampai seterusnya sampai dengan kejadian ke P dapat terjadi dalam N1 plus N2 plus seterusnya sampai NP cara. Nah, jadi anggap saja untuk kemungkinan pertama ini adalah N1 dan untuk kemungkinan kedua ini adalah N2 dan untuk kemungkinan ketiga ini adalah N3. Sehingga kita berdasarkan aturan penambahan tersebut, maka 2100 ditambah dengan 1260 ditambah dengan 210 itu akan sama dengan 3570. Sehingga kita peroleh banyaknya cara mengambil 6 bola, sedemikian sehingga dari bola-bola yang terambil paling banyak 2 bola merah itu adalah 3570 cara. Nah, baik, selanjutnya kita akan menghitung yang bagian C-nya. Nah, jadi bagian C-nya ini kita akan mencari banyaknya cara mengambil 6 bola sedemikian sehingga dari bola-bola yang terambil itu terdapat bola merah. Nah, jika pernyataannya dari bola-bola yang terambil terdapat bola merah, maka terdapat 5 kemungkinan yang terjadi. Untuk kemungkinan yang pertama itu, yang akan terambil adalah 1 bola merah dan juga 5 bola putih. Untuk kemungkinan kedua adalah 2 bola merah dan 4 bola putih. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah 3 bola merah dan 3 bola putih. Kemudian kemungkinan yang keempat adalah 4 bola merah dan 2 bola putih. Kemudian kemungkinan yang kelima adalah 5 bola merah dan 1 bola putih. Nah, jadi untuk yang pertama, untuk kemungkinan pertama ini telah kita peroleh pembahasan sebelumnya, dan juga kemungkinan kedua kita telah peroleh di pembahasan sebelumnya. Jadi sekarang kita akan mencari untuk kemungkinan ketiga, keempat, dan juga kelima. Nah, baik, yang pertama untuk kemungkinan yang ketiga, yaitu terambilnya 3 bola merah dan 3 bola putih. Jadi kita kombinasi 3 dari 5 dikali dengan kombinasi 3 dari 10. Nah, ini sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 kali 10 faktorial per 3 faktorial kali 7 faktorial. Nah, cara-cara ini sama seperti sebelumnya. Kita menggunakan rumus kombinasi, yaitu n faktorial per dengan k faktorial dikali n kurang k faktorial. Nah, jadi langsung saja untuk 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial itu kita peroleh nilainya adalah 10. Dan untuk 10 faktorial diper dengan 3 faktorial kali 7 faktorial itu kita peroleh nilainya adalah 120. Sehingga 10 kali 120. Nah, berdasarkan aturan perkalian, maka 10 kali 120 adalah 1200 cara. Nah, jadi kemungkinan kedua kita telah peroleh bahwa terdapat 120 cara. Selanjutnya kita cari untuk kemungkinan yang keempat, yaitu terambilnya 4 bola merah dan 2 bola putih. Nah, jadi kita kombinasi 4 dari 5 dikali dengan kombinasi 2 dari 10. Nah, jadi ini untuk bola merahnya dan ini untuk bola putihnya. Nah, untuk bola merahnya itu kita peroleh 5 faktorial per
4 faktorial kali 1 faktorial. Kemudian untuk bola putihnya kita peroleh 10 faktorial per dengan 2 faktorial kali 8 faktorial. Nah, jadi sama seperti cara-cara sebelumnya kita akan kalikan. Jadi di sini untuk 5 faktorial per 4 faktorial kali 1 faktorial itu kita peroleh hasilnya adalah 5. Kemudian untuk 10 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 8 faktorial itu kita peroleh 45. Sehingga berdasarkan aturan perkalian maka 5 kali 45 adalah 225. Jadi untuk kemungkinan yang keempat ini telah kita peroleh 225 cara. Nah, kita beralih pada kemungkinan yang terjadi, kemungkinan kelima. Nah, jadi kemungkinan kelima ini adalah yang terambil adalah 5 bola merah dan 1 bola putih. Nah, untuk ini kombinasi untuk bola merah dan ini untuk bola putih. Jadi, untuk bola merah itu kombinasi 5 dari 5 dan untuk bola putih itu adalah kombinasi 1 dari 10. Nah, jadi untuk kombinasi 5 dari 5 itu kita peroleh 5 faktorial per 5 faktorial dikali 0 faktorial. Nah, kemudian untuk yang bola putih itu untuk kombinasi 1 dari 10 itu kita peroleh 10 faktorial dibagi dengan 1 faktorial dikali 9 faktorial. Sehingga kita peroleh lagi nilai dari 5 faktorial per 5 faktorial kali 0 faktorial itu adalah 1. Dan 10 faktorial per 1 faktorial kali 9 faktorial itu adalah 10. Sehingga berdasarkan aturan perkalian maka kita peroleh 1 kali 10 sama dengan 10. Jadi untuk kemungkinan yang kelima kita telah peroleh 10 cara. Nah, jadi berdasarkan aturan penambahan yang tadi telah dibahas pada slide sebelumnya. Nah, jadi kita misalkan ini adalah N1, ini N2, N3, N4, dan N5. Maka berdasarkan aturan penambahan, maka kita peroleh banyaknya cara. Yang dimaksud adalah 1260 ditambah dengan 2100 ditambah dengan 1200 ditambah dengan 225 ditambah dengan 10 itu sama dengan 4795. Jadi kita peroleh banyaknya cara mengambil 6 bola sedemikian sehingga dari bola-bola yang terambil itu terdapat bola merah itu adalah sebanyak 4795 cara. Nah, kita lanjut pada soal selanjutnya, yaitu contoh 2.1. Di atas meja terdapat 4 jenis roti berbeda. Banyak roti untuk setiap jenis roti diasumsikan sebanyak mungkin. Artinya tidak terbatas. Nah, ada berapa cara memilih 5 potong roti? Nah, jadi di sini telah diketahui pada soal bahwa hanya terdapat 4 jenis roti dan kita akan memilih 5 potong roti. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi pengulangan pada jenis rotinya. Jadi, di sini kita menggunakan rumus kombinasi dengan pengulangan diperbolehkan. Nah, ini adalah rumusnya. N tambah k kurang 1 faktorial dibagi dengan k faktorial kali N kurang 1 faktorial. Nah, jadi langsung saja kita substitusikan nilai N dan K-nya ini ke dalam persamaan. Sehingga kita peroleh kombinasi 5 dari 4 dengan pengulangan diperbolehkan itu sama dengan 4 ditambah 5 dikurang 1 faktorial dibagi dengan 5 faktorial kali 4 kurang 1 faktorial. Nah, di sini ini sama dengan 8 faktorial dibagi dengan 5 faktorial kali 3 faktorial. Nah, jadi di sini untuk pembilangnya saya berhenti di 5 faktorial sehingga memudahkan kita, dan pada penyebutnya juga ada 5 faktorial jadi habis, sehingga 6 kali 7 kali 6 itu sama dengan 336 dan 3 kali 2 kali 1 itu sama dengan 6 sehingga 336 dibagi 6 itu sama dengan 56. Nah, jadi kita peroleh banyaknya cara memilih 5 potong roti adalah 56 cara. Nah, baik, selanjutnya kita masuk pada kesimpulan pada materi kali ini, yaitu kita ketahui bahwa kombinasi ini adalah bentuk khusus dari permutasi.
yang mana pada permutasi itu urutannya diperhatikan atau diperhitungkan, sedangkan pada kombinasi ini urutannya tidak diperhatikan. Nah, jadi untuk yang pertama, banyaknya kombinasi K dari N, objek yang berbeda, dengan pengulangannya itu diperbolehkan, itu dirumuskan sebagai kombinasi K dari N itu sama dengan N faktorial per K faktorial kali N kurang K faktorial. Nah, dengan catatan di sini, untuk kombinasi K dari N itu sama dengan kombinasi N kurang K dari N. Nah, kemudian banyaknya kombinasi K dari N objek yang berbeda dengan pengulangannya ini diperbolehkan, maka itu untuk kombinasi K dari N dengan pengulangan diperbolehkan itu sama dengan kombinasi K dari N tambah K kurang 1. Nah, itu sama dengan N tambah K kurang 1 faktorial dibagi dengan K faktorial dikali N kurang 1 faktorial. Nah, itulah materi terkait dengan kombinasi. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Nur Laila Sahar pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.